Mending flagship tahun lalu atau mikirin terbaru Samsung ini? Buat gua, jelas S24 FE lebih menarik buat dilirik dari segala hal yang gua tes di sini. Tapi pertanyaannya, worth it nggak sih dengan selisih harga di 1-2 jutaan? Atau tanpa sadar kan lebih cocok sama A56 dengan segala kelebihannya? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari desain, dimana kalau gue lihat ini udah nggak terlalu mirip lagi. S24 FE masih pakai desain khas Samsung dengan 3 lensa yang terpisah. Sedangkan A56 bisa dibilang desain baru yang mereka sebut linear design. Yang ketiga lensanya dimasukin dalam satu modul berbentuk lonjong. Ada yang bilang mirip Sony Xperia dan emang persis banget. Untuk finishing, backnya keduanya sama-sama glossy ya. Cuma karena kedua HP ini punya warna terang, jadi lebih minim jiplakan sidik jari. Habis itu di bagian frame, S24 FE lebih ke matte finish, sedangkan A56 ada efek garis-garis tipis yang nama kerennya brush metal. Terus di bagian kanan frame juga beda ya, A56 ada nonjolnya, sedangkan S24 FE flat. Untuk feel genggam, S24 FE sedikit lebih nyaman sih, terutama di sudut frame sama layar dan backnya. Lebih melengkung aja dibanding A56. Dan gue tahu ini nggak bakal guna kalau kalian pakai case, tapi percayalah, sewaktu-waktu kalau kalian bosen dan lepas case-nya, informasi ini bakal berguna. Oh ya, satu lagi, karena kamera modulnya tadi nyatu di A56, nyelipnya debu di sela-sela kamera modulnya lebih minim ya dibanding S24 FE yang misah gitu. Overall, dari sisi desain, entah kenapa gue lebih suka di A56 ini. Bukan karena desain S24 FE jelek, tapi mungkin lebih ke bosen aja kali ya, desainnya yang gitu-gitu terus. Sedangkan A56 ini dikasih sesuatu yang fresh dan baru. Setuju nggak? Atau ada pendapat lain? Lanjut ke bagian layar yang sama-sama punya ukuran 6,7 inch dengan bezel yang mirip-mirip juga kalau dilihat. Cukup ramping di samping dan ada dagu berlebih di bagian bawah. Buat layar sama-sama AMOLED dengan resolusi Full HD+. Cuma di S24 FE udah Dynamic AMOLED 2 kali yang harusnya lebih baik secara teknologi dibanding Super AMOLED. Habis itu buat peak brightness, S24 FE juga lebih terang sampai 700 nits. Dan kalau gua tes kecerahan di indoor gini, mirip-mirip aja nggak sih antara kedua HP ini? Terus buat perlindungan layar, kedua HP-nya sama-sama pakai Gorilla Glass Victus Plus di depan dan belakang. Dan terakhir buat always on display, kedua HP ini ada ya dan bisa set always juga. Paling yang bedain karena di A56 udah One UI 7, lebih banyak customisasi yang bisa kita lakuin. Misalnya atur style jam, terus shortcut di bawah sini dan lain sebagainya. Yang lengkapnya kalian bisa choose nonton video gue tentang One UI di sini ya. Dan kapan S24 FE ini dapat One UI 7? Katanya sih di bulan April. Nah, lanjut kita ngomongin performance, dimana kedua HP ini berchipset Exynos 1580 dengan 2400E. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh sih perbedaan kedua HP ini dari sisi benchmark, suhu, dan gaming? Jadi gue udah siapin kedua HP ini dengan baterai yang sama-sama di 100%, settingan sama, refresh rate adaptif, dan update software terbaru. Langsung aja kita tes Antutu, dimana S24 FE kelar duluan dengan skor di 1,6 jutaan. Sementara A56 nyusul dengan selisih yang lumayan jauh tuh, 730 ribuan lebih rendah. Dari sisi suhu, S24 FE lebih tinggi sekitar 6 derajat, dan buat baterai lebih makan daya 3% dibanding A56. Dan lanjut kita ke Geekbench, S24 FE tetap unggul sekitar 600-an di single core dan 2000-an di multi core. Tapi kalau soal suhu dan baterai, A56 lebih baik tuh. Habis itu 3D Max Stress Test, lagi-lagi S24 FE punya hasil yang jauh lebih baik buat Deathloop, tapi tidak dengan stabilisasinya. Cuma ini wajar ya, karena secara performance A56 nggak sebuas S24 FE. Dan kelar benchmark, gue lanjut tes lain dimana download file barengan sekitar 1 gigaan. Dan hasilnya S24 FE bisa kelar duluan, sedangkan A56 masih ada seperempat. Dan biar lebih valid, gue coba tes sekali lagi. Tapi kali ini A56 download duluan dan setelah 2-3 detik baru S24 FE jalan. Dan ternyata S24 FE masih bisa ngejar loh dan lagi-lagi kelar duluan tuh. Next, dari file tadi gue lakuin rendering pakai KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang gue mentokin dengan output file hampir di 2 GB. Hasilnya, S24 FE ini bisa kelar duluan ya dan disusul 43 detik kemudian. Terus ada satu lagi tes gua yang bakal ngaruh di penggunaan sehari-hari, yaitu jenis storage yang digunain. Untuk S24 FE ini dia udah pakai UFS 4.0, sedangkan A56 pakai UFS 3.1. Dan bedanya di mana? Saat gue lakuin storage speed test, hasilnya cukup jauh nih, selisih 96.000 dengan kecepatan tulis dan baca 2 kali lebih tinggi dari A56. Sedikit banyak angka ini berpengaruh ya saat kita buka atau loading suatu app.
Dan akhirnya untuk posisi baterai saat ini A56 masih strong di 87%, sedangkan S24 FE selisih 8% lebih rendah di 79%. Cuma ingat, kalau Galaxy S24 FE gua ini bukan unit baru ya, jadi mungkin ada penurunan, walaupun menurut gua nggak bakal beda jauh juga. Terakhir buat gaming, dari tes yang gua lakuin sebelumnya untuk Genshin Impact HS60, S24 FE itu dapat FPS yang lebih baik di 51,8, sedangkan A56 di 45,2. Sedangkan suhu kedua HP ini sama-sama panas di 44-an derajat dengan konsumsi daya selama 20 menitan, berkurang 14% di S24 FE dan 9% di A56. Oke, lanjut kalau kita ngomongin kamera, ada satu hal yang bikin S24 FE punya nilai plus dibanding A56, yaitu lensa telefoto yang bisa bikin foto atau video zoom kita lebih jelas. Untuk foto dia bisa zoom mentok sampai 30 kali, sedangkan videonya 12 kali. Yang hasilnya kalian bisa lihat di sini, kalau S24 FE masih bersih gambarnya ya. Tulisannya pun masih cukup jelas terbaca. Di foto sesama 10 kali ini pun, pohon dan gedung di belakang masih berbentuk. Terus buat kualitas, gue bikin singkat aja nih. Untuk overall foto, yang gue lihat di S24 FE ini bisa hasilin gambar yang lebih cerah. Mau di ultra wide, wide sampai telefoto. Yang bikin area gelap atau shadownya lebih keangkat dan jelas di S24 FE. Kalau buat selfie, mirip. Paling saturasi di S24 FE sedikit lebih tinggi ya. Kalau dilihat rumput yang lebih hijau di belakang tuh. Habis itu kalau ngomongin resolusi video selfie, S24 FE bisa mentok sampai 4K 60, sedangkan A56 cuma bisa 4K 30 dan 1080p 30. Gak ada pilihan 1080p 60 ya. Sedangkan kamera belakang, S24 FE mentok di 4K 60 dan 8K 30. Kalau A56 di 4K 30 aja. Untuk kualitas video mirip kayak foto, lebih gelap gitu di A56 dibanding S24 FE, mau ultrawide ataupun wide. Paling satu lagi nilai plus di S24 FE, kalau transisi pindah lensa ultrawide-nya ada sedikit efek zoom out gitu. Jadi lebih natural aja dibanding A56 yang kayak kepotong. Terus kalau buat selfie, paling beda di skin tone aja sih. Yang kayaknya warna akuratnya ada di tengah-tengah kedua HP ini sih. A56 lebih ke warm, agak condong ke kuning. Sedangkan S24 mungkin ini yang lebih mendekati natural. Cuman secara dynamic range sama-sama baik. Terus kalau buat mode kamera, keduanya mirip-mirip. Paling di A56 dia ada fun mode dan S24 FE ada portrait video. Untuk dual rack, keduanya sama-sama ada. Dan terakhir yang bikin gua seneng adalah fitur khas Samsung yang ada di kedua HP ini ya, yang memungkinkan kita buat pindah lensa depan belakang dan sebaliknya pas ngerekam. Kalau kita ngomongin AI, tentu ada perbedaan, di mana S24 FE dapat Galaxy AI, sedangkan A56 Samsung kasih nama Awesome Intelligence, yang tentu nggak selengkap di S24 FE nih. Beberapa di antaranya, S24 FE itu ada call assist buat translate telepon kita. Aku tidak punya waktu untuk memasak. Terus ada writing assist buat improve penulisan beserta translate pesannya. Habis itu ada interpreter dan lainnya. Sedangkan A56 dia ada auto trim, best face, AI select, read a lot di browser, dan circle to search. Sebenarnya hampir semua fitur di A56 ada di S24 FE ya, tapi ada beberapa juga yang nggak ada. Salah satunya best face, yang menurut gua karena di S24 FE belum kedapatan One UI 7 aja kali. Oh ya, satu lagi, objek erasernya juga beda dari segi fitur dan cara pemrosesan. A56 itu dia lebih ke simple objek yang dihapus, sedangkan S24 FE selain bisa hapus, kita juga bisa pindahin atau gede kecilin objeknya. Jadi fotonya bener-bener di-generate sama si AI. Terus kalau diperhatiin, S24 FE juga ada fitur sketch to image yang bisa generate gambar dari coret-coretan kita, dan lain sebagainya. Lengkap deh. Oke, untuk spek lainnya yang belum sempat dibahas sebelumnya, ada 3 hal yang bikin S24 FE ini lebih bersinar dibanding A56. Pertama, support wireless charging, yang nggak perlu ribet buat colok kabel buat ngecas. Plus support reverse wireless charging yang cukup berguna buat ngecas TWS atau gadget lain saat kondisi darurat. Terus yang kedua, USB-C-nya di S24 FE itu jauh lebih cepat. Udah support 3.2 Gen 1, sedangkan A56 masih 2.0. Yang mana saat gua transfer file sekitar 1 GB, A56 butuh waktu sekitar semenitan ya. Sedangkan S24 FE, kalian bisa lihat sendiri tuh ngacirnya, nggak sampai 10 detik kali. Dan terakhir, kehadiran Samsung DeX di S24 FE yang bakal berguna buat kalian bener-bener produktif kerja tanpa perlu bawa laptop, tinggal colok HP ke monitor. Tapi nggak melulu spek S24 FE ini selalu tinggi ya. Secara charging, A56 bisa kasih lebih cepat di 45 watt berbanding 25 di S24 FE. Ya walaupun 45 watt juga berasa lambat sih, tapi paling nggak lebih cepetan dikit. Kalau buat vibration, gue berasa mirip-mirip aja. Atau mungkin S24 FE sedikit lebih baik. Cuma ya bedanya nggak terlalu jauh buat kedua HP ini. Sedangkan buat speaker,
Selebihnya mirip-mirip, udah 5G, support eSIM, NFC, fingerprint dalam layar, terus IP rating beda tipis aja, IP67 sama 68, dan software update yang lebih lama setahun di S24 FE. Tapi perlu diingat, S24 FE masih di Android 14 ya, yang bakal kepake setahun ke Android 15. Jadi untuk software support bakal sama sih sama A56. Akhirnya sampai juga di topik terakhir. Oke, jadi S24 FE ini cuma punya ada satu varian ya kalau gua cek di website resminya, yaitu 8 plus 256 seharga 10 juta. Sedangkan A56 untuk varian yang sama ada di 6,7 juta. Atau kalian bisa dapat dengan harga 6,2 kalau ikutan promo upgrade storage. Tapi kalau gue perhatiin di marketplace, S24 FE ini udah turun harga sampai di sekitar 7 juta gede atau 8 juta. Yang artinya selisih hampir 2 juta dengan asumsi kalian dapat A56-nya di harga promo. Sebenarnya selisih 1-2 jutaan tadi cukup worth it sih buat kalian ambil S24 FE dibanding A56. Punya layar dengan teknologi lebih baik, performance lebih kencang, support wireless charging, kedapatan lensa tele, AI lebih lengkap, support DeX, USB-C yang lebih ngebut. Tapi pertanyaannya, apakah semua kelebihan tadi kalian pasti pakai? Nggak semua orang punya wireless charger. Sama kayak Samsung DeX nggak semua pakai. Fitur AI juga mungkin sesekali doang digunain. Apalagi nggak semua orang content creator yang butuh transfer file cepet dengan USB 3.2 Gen 1-nya. Sampai mudah dulu. Jadi jawabannya balik lagi ke kalian ya. Selisih 1-2 juta tadi lumayan banget loh buat sebagian teman-teman. Intinya kalau selisih harga tadi nggak terlalu ngaruh buat dompet kalian, bisa pertimbangin langsung ke S24 FE. Walaupun mungkin beberapa fitur tadi nggak kepake sekarang, tapi saat dibutuhin udah siap. Cuma kalau buat kalian selisih 2 juta tadi cukup ganggu kondisi keuangan, A56 ini juga bukan pilihan yang salah. Punya fitur yang udah termasuk lengkap buat penggunaan sehari-hari, terutama kalau buat sosial media, foto-foto casual, browsing, ngegame santai, dan lain sebagainya. Atau buat dijadiin HP kedua bakal cocok dengan daya tahan baterai yang harusnya bakal awet sih. Buat video sehari bersamanya sabar ya, pastiin teman-teman subscribe dulu buat yang belum, oke? Gimana? Setuju nggak? Atau kalian ada pendapat lain? Boleh share di komen, siapa tahu bisa ngebantu teman-teman lain yang masih galau. Thank you.